Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pengampu Ibu Ayu Ajahra. Di sini saya Rizka Cornelia dari kelas 4B Ekonomi Syariah akan membahas tentang outlook perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan atau wacana kebijakan yang bahkan tidak tahu kepastiannya kapan akan diterapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut seperti kebijakan redenominasi rupiah, di mana dalam rangka untuk menimbulkan efisiensi dalam bertransaksi, namun lagi-lagi menuai pro dan kontra. Bahkan hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut. Lalu ada kebijakan kembali diterapkannya dinar dirham Indonesia karena dipercaya dinar dirham tidak terpengaruh inflasi. Lalu kemudian pada sisi pendaya gunaan zakat, pemerintah telah membuat wacana kebijakan, yaitu kebijakan pemotongan gaji PNS untuk wajib zakat. Namun selalu ada pro dan kontra. Kemudian yang sekarang ini terjadi di Indonesia, yaitu wabah COVID-19 yang menimbulkan adanya revisi APBN dalam rangka menjadi kebijakan untuk penanganan COVID-19. Berbagai macam permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia, seperti halnya perang dagang AS Tiongkok, yang tentu akan berdampak pula pada Indonesia, serta permasalahan perdagangan luar negeri yang dampak positifnya mampu membantu negara memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan oleh negara itu sendiri. Dan juga yang baru-baru ini terjadi di tahun 2020, yaitu wabah COVID-19, di mana sangat berdampak pada perekonomian suatu negara. Di Indonesia sendiri telah terjadi perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diprediksi akan tumbuh melambat. Ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih terus berlanjut. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China menjadi sejumlah faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun diproyeksi cenderung melambat, namun pemerintahan Presiden Joko Widodo masih tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan menyentuh angka 5,04%. Memperkirakan akan tumbuh 5,04 atau 5,05 kurang lebih, tapi bisa aja nanti bisa di atas itu, bisa aja juga di bawah itu. Tapi yang paling penting kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang sekarang ini hampir semuanya turun, kita ya patut bersyukur bahwa masih diberi angka pertumbuhan ekonomi di atas 5. Jokowi mengklaim pemerintah mengupayakan banyak hal untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tahun depan, diantaranya menjamin kemudahan perizinan, menyelesaikan pembebasan lahan, serta mengurangi impor minyak dan gas.
perkiraan pertumbuhan ekonomi yang senada juga diungkapkan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti, optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 dapat mencapai 5,1 hingga 5,5%. Bahkan pada 2021, ekonomi Indonesia diprediksi bisa tumbuh hingga 5,6%. Menurut Destri, pertumbuhan ekonomi ini dapat dicapai dengan bauran kebijakan yang dibuat bersama oleh pemerintah dan juga regulator. Sementara itu, ekonom Bank Mandiri Andreas Moro mengatakan salah satu kunci agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melaju kencang di 2020 adalah dengan mendorong pertumbuhan iklim investasi, apalagi kontribusi investasi juga cukup besar dalam PDB Indonesia, yakni sekitar 30%. Yang bisa kita tingkatkan adalah karena kontribusinya juga lumayan cukup besar ya di dalam PDB kita ya. Jadi kalau misalnya konsumsi rumah tangga itu sekitar 56%, satu ini adalah sumbangannya sekitar 30%. Apa itu? Yaitu investasi. Jadi kalau pemerintah mendorong pertumbuhan investasi misalnya bisa meningkat, ada tambahan sekitar 1% saja, itu akan sangat berdampak kepada menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020. Dikala lemahnya permintaan produk manufaktur dan komoditas berorientasi ekspor, memang sudah selayaknya pemerintah mendorong konsumsi dan investasi untuk berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi agar potensi ekonomi Indonesia bisa lebih optimal di tahun 2020 dan tidak terjebak di angka 5%. Sungguh amat berat mengucapkan selamat datang perlambatan ekonomi. Badai keterpurukan ini datang lebih cepat dari banyak ramalan. Daftar Badan Pusat Statistik memaparkan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2020 mentok hanya sanggup di angka 2,97%, menukik ke bawah secara drastis dibandingkan kuartal pertama 2019 di angka 5,07%. Ini adalah angka paling ciut dalam 19 tahun terakhir atau sejak tahun 2001. Pembatasan sosial berskala besar sudah melukai kesangsian daya beli pada pertumbuhan ekonomi. Masih memakai data BPS, konsumsi rumah tangga yang selama ini jadi payung pertumbuhan turun sampai 1,97%. Yang lebih terpuruk adalah konsumsi pemerintah, angkanya longsor sampai 44%. Di kuartal pertama, Indonesia masih beruntung dibanding ekonomi di banyak negara di dunia yang dibuat sesak napas akibat COVID-19. Yang sayangnya, menurut perhitungan ekonom Dewi Keberuntungan, tak akan lama melindungi Indonesia. Nyawa daya beli bisa sekarat sebab dalam 1 tahun menurut catatan BPS, angka pengangguran bertambah 60.000 orang. Sedangkan gulungan PHK sepanjang pandemi menurut Kementerian Ketenagakerjaan mencapai 1,9 juta orang. Stimulus fiskal ya maupun insentif yang bertujuan untuk memberikan kompensasi ya, baik itu bentuknya bansos ya ataupun bentuk lainnya, ini diharapkan bisa efektif dalam membantu menyelamatkan daya beli mereka gitu ya, karena hal ini tentu akan berpengaruh ya terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang triwulan kedua. Konsumsi rumah tangga jadi sakral karena porsinya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih dari 50%. Pandemi berubah wajah menjadi paceklik di mana-mana. Untuk berobat anggaran negara saja pemerintah sudah sangat kesakitan. Mari berdoa. Jaringan pengaman sosial 110 triliun rupiah
jadi vitamin yang tepat menyasar daya beli, bukan menyembuhkan, setidaknya mencegah suatu hal jadi kronis. Jadi, untuk kesimpulannya, bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini telah mengalami perlambatan ekonomi yang diakibatkan dari pandemi COVID-19. Untuk permasalahan beberapa wacana kebijakan-kebijakan di tahun-tahun sebelumnya yang tidak ada kepastian hingga saat ini, mungkin belum bisa diterapkan di tahun ini maupun di tahun-tahun depan, sebab pemerintah akan memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional pada sejumlah sektor akibat COVID-19. Di tahun 2021 nanti setidaknya ada 4 sektor yang akan menjadi fokus pemerintah, yakni pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.